Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan bersyukur karena kebaikan Tuhan yang luar biasa. Semalam kita disertai istirahat kita, ataupun di tengah-tengah mungkin lagi banyak pikiran, tapi bisa dilewati. Tantangan-tantangan kemarin bisa dilalui pelan-pelan. Dan kita percaya bahwa Tuhan yang menyertai kita, ada Tuhan yang sangat-sangat baik. Saya akan menyanyikan lagu dari Mazmur 139, Mazmur 139 yang versinya Pak Juswanto Ihwan. Lagunya ini saya nyanyikan bagian refnya aja gitu ya. Lagu bagian refnya aja karena lagu ini spesial. Ketika saya di Tabis saya juga udah pernah share di sini, dan lagu ini selalu mengingatkan kita bahwa Tuhan yang menolong kita. Selidikilah ya Allah, dan kenalah hatiku, ujilah dan kenalilah segenap pikiranku, dan lihatlah jika ada jalan-jalanku sesat, tuntunlah aku di jalan yang benar. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang maha baik, Engkau yang mengenal dan mengerti hati kami. Engkau yang selama ini menolong kami dan menyertai kami dari kami di masa-masa tersulit, atau di masa-masa kami menjadi orang yang sangat-sangat tidak bisa dikasih tahu sama Tuhan, atau di masa-masa ketika kami pesimis dan tidak peduli apa kata orang. Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan menolong kami melewati satu persatu. Hari ini kami mau terus memperbaiki diri dengan membaca firman-Mu. Mampukan kami mengerti terlebih memahami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita buka Mazmur 139, Mazmur 139 ayat 17 sampai 24. Mazmur 139 ayat 17 sampai 24. Dengarkanlah sabda Tuhan. Dan bagiku betapa sulitnya pikiran-Mu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Sekiranya Engkau mematikan orang fasik ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpa-penumpa darah yang berkata-kata dusta terhadap Engkau dan melawan Engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan aku. Aku sama sekali membenci mereka, mereka menjadi musuhku. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Nanti kalau habis mandi, Bapak Ibu Saudara pastikan bercermin ya. Terlepas mungkin kalau bagi yang bapak-bapak dan laki-laki cuman sekedar melihat cocok atau enggak bajunya itu doang. Dan sih kayaknya agak jarang. Paling kalau yang muda-muda pakai minyak rambut atau gel atau lainnya gitu ya. Kalau ibu-ibu atau anak-anak perempuan biasanya dandan gitu ya, melihat ke cermin. Kenapa kita butuh cermin? Karena cermin melihat apa yang tidak mampu kita lihat. Sekalipun kita punya mata, dan mata ini bisa melihat 50% dari apa yang ada di sekitar kita, tapi dia tidak bisa melihat diri kita sendiri. Paling diri kita sendiri yang bisa kita lihat cuman kaki, tangan, badan gitu ya. Muka, terus punggung, nah itu nggak kelihatan tuh. Nah, kalau bicara soal cermin, kita bukan cuma melihat wajah kita, tapi coba kita perhatikan cermin ini. Kalau ada kesempatan lihat lagi, apakah yang ada di cermin itu masih sama. Kalau wajahnya mungkin ada penambahan jerawat kah, atau ada penambahan uban kah, itu yang fisik. Atau tambah gemuk kah, tambah kurus kah, atau lebih daripada itu, diri kita berubah nggak ya? Seminggu yang lalu, sebulan yang lalu, setahun yang lalu, kita pernah tahu nggak sih berapa bulan lagi ke depan kita bakal jadi kayak gimana? Baik itu fisik maupun
psikologis, cara pikir kita. Saat bercermin, apakah kita pernah mengira apa yang terjadi pada kesehatan kita, pikiran kita, kesehatan kita, seminggu, sebulan, setahun, 5 tahun, apa yang akan terjadi? Kalau kita berkaca di cermin, sungguh betul kita sadar bahwa banyak rupanya yang kita nggak pernah tahu ya. Dan jangankan tentang kedalaman diri kita, yang di luar pun aja, fisik kita aja kita nggak tahu gitu ya. Hari ini bisa kelihatan cantik ganteng, besok bisa enggak. Hari ini bisa kelihatan sehat-sehat, besok enggak. Itu baru yang fisik, belum yang ada di dalam yang nggak kelihatan. Nah, Bapak Saudara, memang kita adalah makhluk yang dimaksudkan untuk keabadian. Karena kita percaya pada Tuhan Yesus Kristus, masih ada kehidupan kedua setelah ini. Tapi harus menyadari bahwa di dunia yang saat ini, hidup waktu kita terbatas. Dan hal ini bisa jadi bikin kita jadi frustasi karena kita ngerasa, aduh Tuhan, ada banyak yang belum aku lakukan, atau ada yang banyak aku inginkan tapi belum tercapai. Atau mungkin ada yang akhirnya membuat kita, ya udahlah, karena ada banyak hal yang di luar kendali kita, aku ya wes los baik, terserah Tuhan aja. Nah, tetapi di balik itu semua, apapun respon kita, seharusnya kita menyadari tentang keterbatasan diri. Dan seharusnya karena kita terbatas dan kita tahu bahwa Tuhan senantiasa memelihara kita, kita harus selalu mengagumi kemahatauan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Kita harus mengakui kepada Tuhan bahwa seringkali kita tidak mengerti apa yang terjadi dalam hidup kita, batin kita, fisik kita. Sehingga kita seringkali nggak menyadari bagaimana cara kita merespon orang lain. Dan kita nggak tahu bahwa ternyata hari ini kita nggak pernah berencana jadi orang jahat ya. Tetapi dalam perjalanan kita melukai orang, itu juga kita kadang nggak tahu gitu. Bahkan udah lama baru sadar ketika orang lain mungkin kasih tahu kita. Nah, dari sini kita menyadari bahwa kita tuh nggak tahu apa-apa. Bener-bener kita hanya bisa bersandar dan melangkah lebih jauh kalau kita menyerahkan diri kepada Tuhan yang Maha Tahu. Nah, luar biasanya Tuhan kita, kemahatauan Dia, kemahatauan Tuhan itu secara utuh tahu tentang kita, gerak langkah kita, apa yang akan kita lakukan dari waktu ke waktu, potensi baik dan potensi buruk apa yang kita lakukan dalam berbagai keadaan, dalam berbagai musim. Kita berubah, Tuhan cintanya tetap sama. Ia tahu bahwa sikap kita terhadap berbagai hal, Tuhan tahu bahwa bagaimana kita menilai waktu, bersikap kepada uang, menghadapi usaha, sekolah, bagaimana kita jaga image. Bahkan Tuhan tahu perasaan kita, insting kita, memori, hawa nafsu kita, fantasi kita. Dan kalau kita menyadari sebegitu besarnya Tuhan tahu tentang kita, apa yang harusnya kita lakukan? Bagaimana kita merespon kalau Tuhan itu tahu kita tuh dari ujung kepala sampai ujung kaki, setelanjang-telanjangnya kita ibaratnya. Apakah kita bisa takjub dan lega kepada Tuhan, atau justru kita malah jadi takut? Waduh, saya belum baik di hadapan Tuhan. Tapi justru bukankah kita sama seperti mungkin bapak ibu yang sudah punya anak waktu kecil, ataupun punya ponakan, punya cucu gitu ya. Kita kan kalau masih anak-anak di bawah 5 tahun, di bawah 3 tahun kan dimandiin gitu ya, masih mohon maaf dalam keadaan telanjang. Tapi kita melihat dia keadaan telanjang, nggak kita marahin, dasar, enggak. Dia kan lagi belajar gitu ya. Dan kita bisa melihat dirinya apa adanya. Anak kecil tuh nggak bisa berbohong di depan yang tua, karena kita yang megang dia dari dulu dan tahu betul seluk-beluk hidupnya, tubuhnya, dirinya gitu. Dan bukankah kita menghadapi anak kecil itu juga dengan penuh cinta, karena kita belas kasihan kepada mereka yang hidupnya belum lebih lama dari kita. Nah, begitu juga Tuhan terhadap kita. Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang Maha Bijak, Tuhan yang Maha Peduli. Sehingga mari sama-sama kita bersandar aja deh. Kalau kita tahu Tuhan tahu segalanya tentang kita dan kita nggak tahu segalanya tentang diri kita, bersandar. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami belajar untuk senantiasa bersandar kepadamu. Mampukan kami untuk bisa menyerahkan semua pergumulan kami hari ini pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam namamu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.